Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Faridatul Khairunisa dengan NIM 101200157 akan menjelaskan tentang PPT saya dengan tema konsep teoritis kaidah-kaidah dalam hukum keluarga Islam tentang pernikahan dan pengaplikasiannya kaidah-kaidah tersebut untuk memecahkan persoalan hukum pernikahan di masyarakat. A. Pengertian pernikahan menurut ulama fikih. Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau tazwil, dan para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul makna nikah. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watok atau bersenggama. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedang arti mazasnya adalah watok, dan sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watok. Pernikahan menurut hukum positif di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, perkawinan itu dilaksanakan atas dasar sukarela dari kedua calon mempelai dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syarat dan rukun pernikahan. Rukunnya antara lain yang pertama, adanya mempelai laki-laki, yang kedua, adanya mempelai perempuan, yang ketiga, adanya wali, yang keempat, adanya 2 orang saksi, dan yang kelima, adanya sigot ijab kabul. Sedangkan syaratnya antara lain yang pertama, bukan mahram dari calon istri tersebut, yang kedua, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri, yang ketiga, orangnya tertentu atau jelas orangnya, yang keempat, tidak sedang ihram. Kaidah-kaidah khusus tentang pernikahan beserta artinya dan beserta kandungannya. Salah satunya adalah kaidah yang pertama adalah kaidah al-aslu fi al-ibdai at-tahrimu, artinya hukum asal pada masalah seksual adalah haram. Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seksual pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan. Contohnya, pemuda dan pemudi haram melakukan hubungan seksual di luar nikah. Akan tetapi berbeda halnya apabila pemuda-pemudi tersebut telah melakukan akad nikah, maka menjadi halal apabila melakukan hubungan seksual. Pengaplikasiannya kaidah-kaidah khusus tentang pernikahan untuk memecahkan persoalan hukum pernikahan di masyarakat Indonesia sendiri, atau jika dilihat dalam lingkungan lebih kecilnya, memungkinkan orang-orang di sekitar kita sering sekali ditemui beberapa permasalahan. Hal ini bermacam-macam, mungkin seperti kawin siri, menikah di bawah umur, perceraian, atau salah satu contoh yang lebih sering terjadi dan umum jadi pembicaraan, yaitu terkait menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah akibat berzina. Banyak yang mengatakan bahwa ketika wanita hamil di luar nikah akibat berzina, maka ia tidak boleh dinikahkan dengan siapapun sebelum bayi dalam kandungannya lahir. Menurut kompilasi hukum Islam berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi hukum Islam sendiri membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yakni kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi. Sekian presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.